Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Dediani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Indonesia dalam panggung dunia. Tanggal 2 September 1948, Muhammad Hatta yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia dan juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan memberikan keterangannya kepada Badan Pekerja KNIP tentang kedudukan politik negara Indonesia. Ia menyampaikan gagasannya dalam pidato yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Pidato tersebut berisikan bahwa kebimbangan Indonesia untuk menentukan arah politiknya. Hatta tidak mau politik RI condong ke blok barat maupun condong ke blok timur. Ia ingin politik Indonesia memilih jalannya sendiri untuk mencapai kemerdekaannya. Sejak keterangan Hatta tersebut, politik luar negeri Republik Indonesia disebut dengan politik bebas aktif. Bebas artinya menentukan jalannya sendiri, dan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah pada tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak ikut campur tangan dalam urusan pribadi negara lain, dan politik bertetangga baik, bekerja sama dengan semua negara di bidang ekonomi dan politik, dan juga selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1959, amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, inilah yang menjadi GBHN yang kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Manifesto tersebut memuat tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang di bidang luar negeri, Revolusi Indonesia bertujuan melenyapkan imperialisme di mana-mana dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Tujuan jangka pendeknya adalah melanjutkan perjuangan anti-imperialisme ditambah dengan mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarikan-tarikan ke kanan maupun ke kiri yang sedang berlaku kepada negara Indonesia dalam pergolakan dunia menuju suatu imbang yang baru. Pedoman pelaksanaan Manifesto Politik atau Manipol Indonesia berdasarkan pada amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Jalannya Revolusi Kita, yang menetapkan penegasan mengenai cara-cara pelaksanaan Manipol di bidang politik luar negeri. Manipol Jalannya Revolusi Kita merupakan embrio kelahiran serta doktrin baru. Akan tetapi dunia terbagi menjadi dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu Nevos dan Oldevos. Nevos merupakan kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit, sementara Oldevos merupakan kekuatan-kekuatan lama yang sudah mapan. Doktrin Nevos dan Oldevos menjadi dasar politik luar negeri anti-imperialisme dan kolonialisme yang lebih militan. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia,
2. Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. 3. Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti 1. Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu perwujudannya adalah dengan mengikuti dan membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB. 3. Politik luar negeri Indonesia pada masa Soekarno, demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif dan juga revolusioner. Politik luar negeri Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu pengakuan kedaulatan politik dan membentuk identitas bangsa. Tujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia, dan untuk menunjukkan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia, yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Namun selang beberapa tahun, Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasinya penuh terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu Oldevos dan Nevos. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Namun Soeharto mempunyai pikiran, jika kita mau membangun sektor ekonomi, kita harus membangun juga stabilitas politik, keamanan dalam negeri maupun tingkat regional. Maka dari itu, Soeharto mengambil langkah kebijakan politik luar negeri yang biasa disebut Polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat melalui ASEAN. Dengan tujuan utama politik luar negeri Soeharto adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. 5. Politik luar negeri Indonesia pada masa era reformasi. Pada awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintahan Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Lewat usaha dan kerja kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi.
Lalu selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau kita biasa sebut dengan panggilan Gus Dur, hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Presiden Gus Dur memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Diplomasi di era pemerintahan Gus Dur dalam konteks kepentingan nasional selain untuk mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik. Lalu selanjutnya ada Presiden Megawati yang dilantik pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya. Lalu selanjutnya ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita sebut dengan panggilan SBY. Ia dilantik menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2004. Ia juga berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!